Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan hasil praktik kerja lapangan saya di PT Pabrik ACC Sukses. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Yunita Sari, kelas 13 Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi SMK Negeri 2 Klaten. Berikut adalah latar belakang diadakannya praktik kerja lapangan. Penyelenggaraan praktik kerja lapangan merupakan bagian dari pelaksanaan pembelajaran pada sekolah kejuruan yang melibatkan masyarakat, khususnya dunia kerja, dengan tujuan utamanya selain memperkuat penguasaan kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi keahliannya, juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menghayati dan mengamalkan untuk menginternalisasi nilai-nilai positif ke dunia kerjaan dalam rangka membangun pribadi peserta didik yang berkarakter. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, khususnya pada pasal 6 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan PKK pada satuan pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Program praktik kerja lapangan sangat penting dalam rangka memberikan bekal kemampuan dengan nilai-nilai positif kepada peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang betul-betul dapat dijadikan acuan oleh semua yang terlibat dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pernyataan pada pasal 4, standar proses pendidikan dasar dan menengah yang dinyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran dunia usaha atau dunia industri berupa praktik kerja lapangan diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait. Dasar hukum praktik kerja lapangan. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Yang kelima, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Kemudian, tujuan diadakannya PKL. Yang pertama, meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi atau kemampuan siswa sesuai bidangnya. Yang kedua, memperkenalkan siswa pada dunia usaha atau dunia industri. Ketiga, meningkatkan daya kreasi dan produktivitas siswa sehingga dapat bersaing saat memasuki dunia usaha atau dunia industri. Yang terakhir, menambah dan mengembangkan potensi ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap profesional siswa sebagai bekal untuk memasuki dunia usaha atau dunia industri. Berikut ini manfaat dari praktik kerja lapangan. Manfaat praktik kerja lapangan bagi siswa. Yang pertama, mampu mengasah keterampilan yang diberikan di sekolah. Kedua, menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan seputar dunia usaha atau dunia industri yang profesional dan handal. Yang ketiga, membentuk pola pikir peserta didik agar terkonstruktif dengan baik, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja. Kemudian bagi sekolah. Pertama, menjalankan peraturan yang menjadi tanggung jawab sekolah sesuai Pancasila dan undang-undang. Yang kedua, menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri. Kemudian manfaat PKL bagi perusahaan. Yang pertama,
meningkatkan citra positif dunia usaha atau industri sebagai bentuk implementasi program pendidikan pemerintah. Kemudian, yang kedua, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk pengembangan dunia usaha atau dunia industri. Dan berikut ini adalah sejarah dari PT Pabrik ACC Sukses. PT Pabrik ACC Sukses adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyedia aksesoris untuk gadget. Kami menyediakan berbagai jenis keperluan untuk gadget seperti anti gores, casing, headset, kabel charger, pelindung kabel, power bank, car charger, tongsis, dan lain-lain. Berawal dari keinginan sang pemilik yang ingin membuat gadget terlihat keren, tidak cepat rusak, dan berbeda dari yang lainnya, tercetuslah ide untuk membuat usaha penyedia aksesoris gadget. Maka terbentuklah Pabrik Aksesoris pada tahun 2013 yang berpusat di Yogyakarta dan berubah nama menjadi Pabrik ACC pada tahun 2016. Arti dari Pabrik ACC sendiri adalah berisi dari sang pemilik, yaitu menjadi pusat penyedia aksesoris gadget terlengkap di Indonesia dan dapat menghasilkan sendiri produknya. Pabrik ACC sendiri sudah memiliki beberapa outlet yang tersedia di Yogyakarta, Solo, Magelang, dan Purwokerto. Tidak hanya itu saja, Pabrik ACC juga melebarkan sayapnya di dunia penjualan online. Kami memiliki beberapa akun sosial media seperti Instagram, Line, dan WhatsApp. Dengan harapan Pabrik ACC tetap dapat melayani, tetap dekat, dan mempermudah pembelian seluruh pelanggan setia Pabrik ACC. Berikut ini adalah struktur organisasi PT Pabrik ACC Sukses. Posisi saya di sini adalah sebagai sales online. Tugas dan tanggung jawab personal sebagai direktur. 1. Memimpin perusahaan dengan menertibkan kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang kedua, memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan. Yang ketiga, menyajikan asumsi dan merekomendasikan tujuan. Keempat, mengkoordinir semua proses dalam perusahaan. Kemudian, tugas dan tanggung jawab personal HRD. 1. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang kedua, bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari mencari calon karyawan, wawancara, hingga seleksi. Yang ketiga, melakukan seleksi, promosi, transferring, dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu. Keempat, bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus, dan tunjangan. Dan yang terakhir, membuat kontrak kerja karyawan serta memperbarui masa berlakunya kontrak kerja. Tugas dan tanggung jawab personal sebagai kepala marketing. Yang pertama, membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan keputusan atau kebijakan atas segala rancang bangun dan implementasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi bagi kepentingan perusahaan. Selanjutnya adalah accounting. Yang pertama, membuat pembukuan keuangan dan laporan keuangan kantor. Kedua, mengevaluasi pencapaian perusahaan. Yang ketiga, menginput data, jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan. Keempat, rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial. Tugas dan tanggung jawab personal sebagai kepala toko. Kepala toko bertanggung jawab atas kelancaran jalannya operasi outlet. Kepala toko bertugas untuk membuat jadwal operasional setiap bulannya yang dikirimkan kepada atasan. Kepala toko bertanggung jawab untuk memimpin seluruh karyawan yang ada di outlet. Yang keempat,
Kepala toko bertanggung jawab untuk memperhatikan apa saja yang menjadi kebutuhan outlet. Tugas dan tanggung jawab personal sebagai warehouse atau admin gudang. Yang pertama, menerima barang dan mengakumulasi item stok, serta mencatat data dengan manual maupun menggunakan komputer. Kedua, menyimpan barang di dalam tempat penyimpanan barang di gudang. Ketiga, membuat laporan arus barang sekaligus jumlahnya secara berkala dan terperinci, misalnya barang masuk, keluar, rusak, pengembalian barang, sampai stok barang yang tersedia di gudang termasuk nama serta jenisnya. Kemudian, tugas dan tanggung jawab personal sebagai tim produksi. Pertama, mengoperasikan mesin atau alat kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, menjaga pemeliharaan media kerja, efisiensi material produksi, dan kualitas produk yang dihasilkan. Ketiga, bekerja sesuai target. Dan yang keempat, membuat desain untuk dijadikan sebagai katalog produk perusahaan. Tugas dan tanggung jawab personal sebagai store manager. Yang pertama, bertanggung jawab penuh atas kondisi seluruh store dan para karyawan di dalamnya. Yang kedua, harus dapat memastikan bahwa seluruh karyawan bekerja secara efektif sesuai tugasnya masing-masing. Dan yang ketiga, harus secara kritis mencari tahu tren terbaru saat ini yang dapat menunjang pendapatan dan saling berkoordinasi dengan para karyawan. Keempat, harus dapat menciptakan strategi penjualan untuk mencapai target pendapatan yang telah ditentukan. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab personal sebagai customer service. Yang pertama, berkomunikasi dengan klien dan pelanggan mengenai pengalaman mereka menggunakan produk atau jasa dari perusahaan. Kedua, memberi saran dalam pembelian produk atau jasa. Ketiga, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan atau klien mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Keempat, melakukan pemesanan produk atau jasa yang diminta oleh pelanggan. Yang terakhir, mendengarkan keluhan atau kekhawatiran pelanggan dalam menangani masalah mereka. Kemudian, tugas dan tanggung jawab personal sebagai admin dan sales online. Yang pertama, berkomunikasi dengan customer secara rutin, misalnya menyapa, menjawab pertanyaan, maupun menawarkan produk kepada customer. Kedua, mendengarkan keluhan customer dan membantu menyelesaikannya. Ketiga, mengupload katalog produk di sistem website perusahaan. Keempat, mengupdate nomor resi pengiriman di website. Dan yang terakhir, memfollow up reseller untuk order. Tugas dan tanggung jawab personal sebagai tim ekspedisi. Yang pertama, mengirim barang tepat waktu. Kedua, memastikan barang yang diterima oleh konsumen dalam keadaan baik. Mengecek terlebih dahulu barang yang dikirimkan kepada konsumen agar tidak terjadi kesalahan pengiriman barang, serta mengecek dan mengemasi barang agar layak antar dan tidak rusak. Dan yang terakhir, mengambil barang atau dokumen dari konsumen. Berikut ini adalah peraturan perusahaan PT Pabrik ACC Sukses. Pertama, semua karyawan wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan kerapian outlet. Yang kedua, karyawan wajib melakukan stop opnam setiap 6 bulan sekali dipimpin oleh kepala gudang. Ketiga, setiap toko wajib memiliki buku stok kosong untuk mencatat barang yang habis. Keempat, alat komunikasi kantor harus selalu aktif. Kelima, setiap outlet wajib memiliki logbook untuk mencatat kegiatan sehari-hari. Keenam, selama jam kerja tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi pribadi selain kepala toko dan admin outlet. Tata tertib perusahaan PT Pabrik ACC Sukses. Yang pertama, wajib hadir di kantor 30 menit sebelum jam masuk. Kedua, wajib melakukan absen pada saat datang dan pulang. Ketiga, wajib mengikuti briefing sebelum memulai pekerjaan. Keempat, durasi istirahat maksimal 1 jam. Kelima, izin sakit harus menyertakan surat dokter. Keenam, karyawan wajib menggunakan seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ketujuh, penampilan harus rapi. Kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur. Kedua, membuang sampah pada tempatnya.
Rekrutmen perusahaan. 1. Penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, supaya diterima menjadi seorang karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan perusahaan. Ketiga, untuk melamar pekerjaan, pertama dapat mengirimkan surat lamaran, kurikulum vitae, foto 3x4, fotokopi KTP, melalui email recruitment@pabrikacc.com atau bisa langsung datang ke kantor. Keempat, mengikuti proses seleksi karyawan sesuai jam atau waktu yang telah diberikan oleh HR. Kelima, mengikuti proses wawancara sesuai jam atau waktu yang telah diberikan oleh HR. Keenam, menunggu konfirmasi kelolosan melalui email atau telepon dari HR. Berikut ini adalah foto kegiatan saya selama PKL di PT Pabrik ACC Sukses. Dan ini adalah kegiatan saya selama PKL di sana. Yang pertama sebagai admin chat sosial media, kemudian mengupload katalog, follow up reseller, dan update nomor resi pengiriman. Alur kerja. Yang pertama sebagai admin chat sosial media. Sebagai sales online yang saya lakukan adalah mengecek apabila ada chat yang masuk dari customer. Dan apabila ada, saya harus segera membalasnya. Adapun chat yang masuk berupa pertanyaan, keluhan, maupun permintaan dari customer. Kemudian saya lanjutkan dengan menyapa customer dan memberikan beberapa kalimat motivasi untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Dan ini merupakan tugas pokok saya, jadi setiap harinya ini adalah hal yang wajib saya lakukan. Kemudian mengupload katalog desain. Jadi setelah saya mendapatkan desain katalog dari tim produksi, kemudian saya menguploadnya di grup Telegram dan juga di website perusahaan. Yang ketiga, follow up reseller. Di sini saya menyapa dan mengingatkan pada reseller untuk orderan serta menawarkan produk atau promo terbaru. Dalam sehari saya harus follow up minimal 25 orang. Yang keempat, update nomor resi pengiriman. Setiap harinya pasti ada barang yang dikirimkan kepada pelanggan melalui tim ekspedisi. Kemudian tim ekspedisi akan memberikan kepada admin nomor resi pengiriman yang kemudian saya akan masukkan nomor tersebut ke dalam. Kemudian saya akan memasukkan nomor resi tersebut di dalam Google Sheet. Kesesuaian kompetensi. Kegiatan di tempat PKL ini hanya mencakup sedikit kompetensi pembelajaran yang ada. Oleh karena itu, kita perlu lagi mencari bakat atau passion yang kita minati. Namun meskipun tempat PKL ini tidak sesuai dengan kompetensi yang ada, kita masih bisa mendapatkan pelajaran berharga dari dunia industri yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan, di samping sebagai salah satu syarat kelulusan kompetensi keahlian Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi SMK Negeri 2, saya mendapatkan banyak manfaat dari dilaksanakannya kegiatan PKL ini, dan tentunya mendapatkan pelajaran berharga yang belum ada di sekolah. Berikut ini adalah saran bagi perusahaan. Yang pertama, melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah untuk penerimaan siswa PKL. Kedua, menambah jumlah kuota siswa PKL untuk tahun berikutnya. Ketiga, selalu terbuka dengan semua karyawan terkait dalam masalah maupun hal-hal yang ketiga, selalu terbuka dengan semua karyawan terkait masalah maupun hal-hal lain yang menyangkut perusahaan. Selanjutnya, saran bagi sekolah. Yang pertama, sebelum melaksanakan PKL, pihak sekolah maupun paket keahlian memberikan pengarahan yang lebih jelas kepada siswanya, agar siswa dapat mengetahui apa yang diperlukan selama melakukan kegiatan PKL di dunia usaha atau dunia industri. Yang kedua, sebaiknya jurusan meningkatkan kegiatan monitoring siswa saat mengikuti kegiatan PKL minimal 2 kali dalam setiap industri. Berikut ini adalah saran bagi adik kelas. Yang pertama,
Dalam mengambil keputusan yang penting, jangan lupa untuk meminta saran dari orang tua, guru, dan teman-teman. Kedua, mempersiapkan tempat PKA yang akan dituju dengan sebaik-baiknya, agar pada saat kelas 13 tidak mengalami kesulitan dalam mencari tempat PKA. Ketiga, menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan paket keahlian Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.